ketika kita sedang bahagia-bahagianya, misalkan baru dapat uang 100 miliar misalkan ya. Bisa banget. Disuruh nangis, itu susah banget loh. Kalau sampai nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Lagi Podcast. Podcast lagi pasti menginspirasi. Oke, baik teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Beta Suguru dan juga rekan saya Mr. Sofwan dengan ciri khas topinya yang ciamik sekali. yang amburadul ini. Saat ini kita berada di salah satu kafe yang ciamik banget nih teman-teman ya. Mr. Sofwan bisa ngerasain vibes-nya nggak di sini ya. Kita berada sangat mantap, luar biasa sekali. Jadi berada di kayak perumahan area gitu ya. Perumahan, area betul. Perumahan yang ada di Jalan Dirgantara, daerah Sawo Jajar Malang nih teman-teman. Nanti untuk lengkapnya alamatnya ada di deskripsi. Cozy banget ini tempat. Sip, Beneran. pokoknya cocok banget lah buat teman-teman semuanya yang mau ngerasain vibes-nya kopi, yang suka coffee lover, jadi kopinya ciamik. Kopinya juga single originnya, wah mantap. Oke. So, teman-teman, kita sekarang berada di Lagi Podcast lagi dengan tagline kita pasti menginspirasi teman-teman sekalian, dan ini adalah edisi perdana kita ya, Mr. Sofwan. Betul, edisi perdana ini. Perdana sekali ini. Perdana sekali ini di episode kita yang pertama. Mungkin pertama kita mau perkenalan dulu ya, Mr. Sofwan ya. Betul. Jadi Lagi Podcast itu apa, dan kemudian siapa kita sekarang mau nampang depan kamera, depan teman-teman semuanya. Mungkin bisa diawali sama Mr. Sofwan dulu nih ya. Siapakah Mr. Sofwan itu? Dan mungkin apa, misal mungkin bisa menceritakan profesinya apa sekarang. Oh gitu, oke. Ya baik semuanya, teman-teman online saya ya, pemirsa Lagi Podcast. Perkenalkan, nama saya Mr. Sofwan, tadi sudah disebutkan, dan keseharian saya untuk profesi yaitu adalah pemandu wisata asing dan khususnya Perancis. Wow, bahasa Perancis. Kelihatannya gitu. dari tulisannya tuh teman-teman. Ya, itu bacanya apa tuh, Mr. Sofwan? Oh ya, ini kaos desain saya sendiri yang pertama. Jadi ini je suis Indonésien. Indonésien. Agak kumuh-kumuh gitu ya. Betul. Artinya saya orang Indonesia dan bisa berbahasa Perancis. Dan BTW juga bahasa Inggris saya malah hancur sekarang. Oh, jadi sebenarnya first language-nya Indonesia atau apa nih, Mr. Sofwan? First language-nya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kemudian malah second language-nya bahasa Perancis. Baru masuk bahasa Inggris ya. Oke, mantap sekali. Mr. Sofwan, kegiatannya apa nih selain guide? Apakah menggeluti guiding? Ya, untuk profesi sih itu, sama di rumah ada namanya persewaan alat camping. Jadi tenda mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, ada topi, ada sarung tangan, tenda, terus tas, sepatu, jaket juga semuanya insya Allah lengkap. Di mana tuh lokasinya, Mr. Sofwan? Lokasinya di Malang, agak ke selatan, tepatnya di daerah Sukun ya. Kecamatan Sukun ya, teman-teman ya. Oke. Nanti ada juga saya sertakan di link deskripsi ya. Oke, sip. Waduh, sekali kita mau promo-promo juga nih teman-teman ya. Kalau Mbak Beta ini gimana nih? Nah, kalau Beta sih sebenarnya teman-teman kita bertemu itu karena profesi kita sama ya, Mr. Sofwan ya. Kalau Mr. Sofwan itu adalah French speaking guide, kalau Beta adalah English speaking guide. Tapi juga melayani tamu-tamu domestik juga sih, teman-teman. Dan kebetulan kita itu memang di satu komunitas yang sama gitu. Jadi ada satu komunitas yang menampung profesi tour guide ya, di seluruh Indonesia, yang saat ini kita berada di cabang Malang seperti itu, Mr. Sofwan. Ya. Sama dong. Iyalah, cuma bedanya kalau Mr. Sofwan itu kan lebih ya guidingnya banyak yang ini ya, tamu-tamu Perancis ya. Khusus Perancis ya. Perancis. Nah, kalau Beta yang English speaking sama domestik gitu ya. Dan itu benar-benar Beta geluti sampai sekarang, dan tidak ada kesibukan lain teman-teman. cuman guiding saja. Tapi kalau Mr. Sofwan kan ya ada usaha juga. Kalau pas guiding sibuk, kalau pas nggak guiding sibuk nunggu tamu. Nyari orderan terus ya, telepon travel agent, Pak saya kosong. Kayak gitu. Ya ini salah satunya kesibukan yang selanjutnya bagi kita ya Mbak Beta ya. Ya mudah-mudahan sih cukup bermanfaat. Ya, untuk teman-teman semua yang nonton Lagi Podcast ini. Oke, dan sebetulnya Mr. Sofwan, kita juga punya tim nggak sih?
Oh iya, Iya dia dong. dong, nggak cuma 2 orang aja. Ya iya dong, masa enggak? Jadi Jadi, kita ada tim ya teman-teman. Saat ini berada juga bersama-sama dengan kita. Jadi selain ada Beta dan juga Mr. Sofwan, juga ada tim kita yang ada di belakang di layar. belakang sana. Halo Lucia, Ya, ini Mbak sebagai Lucia. kameramen 1. Kemudian ada siapa lagi, Mr. Sofwan? Luis. Hai Luis. Luis ini sebagai soundman ya. Dan merangkap juga lighting untuk penataan cahaya. Terus ada juga Dinda kamera 2. Ya, Rinda. Waduh, dia diunyu-unyu teman-teman. Siapa tahu nanti bisa on camera. Iya pastilah. Pokoknya yang unyu-unyu yang Nanti menarik perhatian teman-teman. Kita tampilkan juga mereka. Oke, baik. Jadi sekalian aja ya, karakter sudah perkenalan kita, kemudian juga tim, dan sebagai episode pertama nih, Mr. Sofwan, kita mau apa ya? Intinya kita mau share kenapa sih kita harus bikin podcast ini, gitu Mr. Sofwan. Pasti ada motivasi tertentu, kemudian ada kejadian apa yang membuat kita bertemu, kan begitu ya? Betul. Dan kalau dari Beta pribadi sih, Mr. Sofwan itu Beta ada keinginan untuk bikin podcast nggak sih, gitu kan? Why not gitu loh? Gimana kalau kita bikin podcast tentang profesi kita begitu, tapi cuma dalam pikiran aja pada waktu Mr. Sofwan. Nah, nggak lama setelah itu, ya itu mungkin bisa disebut juga manifestasi ya teman-teman yang dibaca oleh alam semesta. Betul. Gitu. Nggak lama, Mr. Sofwan hubungin saya teman-teman, dan Beta gitu. Bet, kapan free gitu. Pertamanya ditanyain gitu kan, kapan free-nya gitu. Terus, oh ya ini kita free hari ini Mr. Sofwan. Oke, kita ngopi dulu. Nggak sengaja loh itu ya. Nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja. Dan kebetulan kita juga sama-sama suka ngopi, pecinta kopi ya. Sama-sama merahasiakan, maksudnya pengen ngopi aja dulu ya. Iya, pertama cuma pengen ngopi aja, kita sobat ngobrol gitu-gitu aja sih teman-teman. Akhirnya Mr. Sofwan bilang sama timnya ya, dan Mr. Sofwan tuh sudah lengkap dengan timnya nih teman-teman, sudah prepare banget, well prepare. Ada Mbak Lucia dan juga ada Luis, ada Dinda. Saya ada project nih gitu. Oh, project apa nih Mr. Sofwan? Gak lama, nyebutin podcast. Wah, langsung dalam hati Beta, wih kok bisa ya, maksudnya itu kan cuma batin aja di loh, Beta cuma batin, wah kok bisa ya. Oke lah, nggak pakai lama nih teman-teman. Beta langsung bilang 100% yes, oke. Saya akan join gitu ya untuk programnya Mr. Sofwan. Nah, Mr. Sofwan, jadi sebelum Mr. Sofwan hubungin Beta, itu apa sih yang menjadi alasan ya. dan memotivasi Mr. Sofwan untuk bikin lagi podcast ini? Sambil ngopi ya, Mr. Sofwan? Iya, boleh. Jadi memang saya pilih itu, sebenarnya pertanyaannya kenapa kok aku milih Beta ya, nggak tahu juga gitu. Karena mungkin kita seprofesi ya, sering ngobrol bareng, dan saya juga lihat Pak Beta ini sering bawa tamu dan review dari tamu juga bagus-bagus, sehingga saya berpikir bahwa kayaknya Mbak Beta nih cocok nih jadi seorang host. Host utama ini guys. Ini host magang ini. Host utama sama host magang, padahal yang ngajak beliau ya gitu teman-teman ya. Ya, jadi selain itu juga yang melatar belakangi di lagi podcast ini, saya pertama bikin itu memang saya udah mulai YouTube ya, jadi sebagai konten kreator vlog traveler ya. Terus saya coba juga kalau saya begini vlog traveler aja ya harus jalan ke sana ke sini, menghabisin banyak biaya dan habis juga akhirnya duitnya. Jadi saya pengen konten juga yang berbagi kisah inspiratif tentunya. Dan yang melatar belakangnya itu semua adalah ketika saya traveling bawa tamu Beta ya. Jadi kan ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak tamu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jalan-jalan ke alam, ada peristiwa banyak, ada babi hutan, ada angin, pohon tumbang dan lain-lain. Itu kayaknya energi yang positif yang saya yakin bukan deskripsi tapi job desk mereka tuh bukan hanya mengeluarkan karbon dioksida atau ada hembusan angin, tapi mereka mempunyai power yang patut kita angkat. Artinya orang-orang di sekitar kita ini juga memiliki kisah inspiratif. Betul.
Karena saya berpikir gini Mbak Beta, eh mungkin pada kalangan umum ya, pada umumnya orang-orang pasti suka nih nonton video atau motivator atau podcast yang lain lah, yang mana itu adalah orang-orang yang sudah terkenal ya. Nah, jadi kita orang-orang kita ini seringnya fokusnya ke orang yang terkenal dulu. Betul. Dan Yang sudah punya nama gitu ya. betul. Apa yang dia ucapin, apa yang orang-orang terkenal tadi itu ucapkan, semuanya wah dengan mudah kita terima gitu. Nah, bagi saya hal itu hanya muncul asumsi seperti ini. Kisah inspiratif bukan datang dari orangnya, menurut saya Pak Beta ya. Jadi kisah inspiratif itu bukan datang dari tokohnya, melainkan dari kisahnya, dari kejadiannya. Right, setuju banget. Jadi terkait kejadian itu maka saya pikir nggak perlu juga orang-orang yang terkenal untuk menginspirasi kita gitu. Semua orang bisa menjadi inspirator kita. Right. That's right. Jadi mulai dari tukang becak mungkin, atau profesi apapun lah, sebagai kulit bangunan, pencari rumput, atau tukang yang ngumpulin sampah di perumahan-perumahan atau desa-desa gitu. Kayak menurut saya mereka punya kisah-kisah tertentu yang powerful gitu loh. Itu yang benar-benar cerita yang mungkin perlu saya angkat, dan cerita murni dan yang nggak dilebay-lebaykan, nggak dibuat-buat, nggak ada skrip ya teman-teman. Jadi benar-benar natural. Betul. Gitu. Jadi itulah jadi dasar pemikiran saya untuk sharing, ya kepo juga sih. Ya, sharing plus kepo juga ya. Kepo. Tapi harapannya itu mengetahui bagaimana kisahnya orang ini, subjeknya kan orangnya itu, inspirasi apa yang bisa kita tangkap di situ. Jadi seperti itu. Jadi inspirasi apa yang bisa kita tangkap, dan pelajaran apa yang bisa kita pakai gitu ya di setiap kehidupan kita masing-masing gitu ya teman-teman ya. Jadi oke. Memang betul sekali, saya juga mendukung sih apa yang dikatakan Mr. Sofwan. Kita sebagai pemandu wisata nih teman-teman, kita memang bertemu dengan banyak orang ya. Apalagi nih kalau tamu asing ya, Mr. Sofwan, jadi benar-benar berbeda culture, betul nggak sih? Berbeda culture, berbeda mindset juga kan, berbeda kebiasaan, custom dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau Beta juga selain asing nih, Mr. Sofwan, Beta juga gak usah asing lah ya, kita orang domestik aja itu macem-macem ya, macem-macem sifat dan karakternya ya. Kemudian di dalam tour itu ada saja, misalnya ada permasalahan, kemudian siapa yang memutuskan, siapa yang memberikan solusi, itu saya juga nangkep nih orang karakternya. Ada yang cepat, cet, nggak peduli ya apa kata orang, pokoknya ini straight to the point. Kemudian ada yang lain, kemudian ada kayak dia tuh harus mikir lama gitu. Nah itu Beta banget sih. Mikir lama banget, jadi kayak apa ya gitu kan, zodiaknya Libra gitu. Dimana kebanyakan dimana. Jadi berbagai macam karakter, berbagai macam masalah itu ternyata nih Mr. Sofwan itu berimbas ke kita yang membawa tamu. Oh jadi seperti ini. Kemudian untuk topik yang dibicarakan itu kita macam-macam Mr. Sofwan. Mulai dari partai. Wah, ini kan agak sensitif ya teman-teman ya. Kemudian psikologi gitu kan, kemudian teamwork, macam-macam betul gitu ya. Yang Beta ternyata setelah merenung, ternyata selalu ada pelajaran di setiap pertemuan, selalu ada pelajaran di setiap Beta bawa tamu gitu ya. Dan so far Beta menangkap sesuatu yang baik ya, yang inspiratif, dan kenapa tidak kita bagikan untuk teman-teman semua lagi podcast gitu. Sama boleh sambil merokok juga. Oh iya, boleh. Masa pabrik aja yang ngebul. Boleh nih teman-teman, jadi kita sumbang ini. Santai aja ya, biar lebih santai aja ya. Mohon maaf buat yang nggak merokok, mungkin ini sensitif, tapi ya biar lebih nyantai aja. Karena ini kayaknya lebih dalam nih pertanyaan Beta nih untuk Mr. Sofwan. Boleh. Jadi mengenai lagi podcast ini, tadi kan dibilang ya, siapa sih yang bakal diundang tuh nggak selalu seseorang atau figur atau tokoh yang punya nama, begitu ya. Tapi juga orang-orang biasa yang kisahnya menginspiratif kan, begitu ya Mr. Sofwan. Ya, betul. Nah sekarang Beta nanya nih, kira-kira dari kisah-kisah beliau,
mereka ya yang akan kita undang nantinya itu apa yang menjadi parameter kisah mereka gitu ya. Kisah yang seperti apa sih yang bisa dibagikan untuk teman-teman lagi podcast gitu. Gimana Mr. Sofan? Ya, karena ini adalah yang kita ingin angkat adalah kisahnya dia, bagaimana masalah terbesar yang pernah dia alami, terus pemecahan masalahnya gimana. Karena kita sekarang berbicara di zaman sekarang ini ya, yang semuanya serba media ya. Jadi banyak sekali saya dapatkan itu ada berita yang sampai, mohon maaf ini bukan untuk ditiru ya, jadi bunuh diri ataupun sampai banyak banget gila misalkan, bahkan itu di kota depresi Malang ya, itu yang sangat memilukan bagi saya. Dan mungkin sebelum hal itu terjadi, mungkin ini salah satu solusi juga buat teman-teman atau pemirsa yang ya yang sudah depresinya terlalu ini ya, berat, jadi beban banget. Kita mencari orang-orang yang mungkin pernah mengalami hal permasalahan atau persoalan dalam hidupnya yang berat dan pemecahan, dia berhasil melewati masa itu untuk menjadikan inspirasi bagi kita semuanya. Kira-kira kita dapat tips and trick apa sih gitu ya. Dan itu topiknya meluas ya Mr. Sofan ya. Meluas banget. Jadi bisa dari profesi, bisa dari keseharian, bisa dari rumah tangga, macam-macam lah gitu. Bisa dari pertemanan kayak gitu, atau orang yang nggak sengaja ketemu gitu kan ya. Iya, betul. Ya, jadi akan sedih seperti itu ya. Jadi kisah dari yang pernah gagal atau yang terpuruk gitu ya. Kemudian bagaimana beliau bangkit seperti itu. Oke, Mr. Sofan, mengenai kisah inspiratif ya untuk beberapa orang-orang tokoh yang kita undang gitu ya. Karena pasti kan ada apa ya, parameter suksesnya mereka dalam menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik sih untuk Beta ya. Mungkin juga bisa di-share juga untuk teman-teman sekalian lagi podcast. Kira-kira parameter sukses atau parameter bahagia itu seperti apa kalau menurut Mas Sofan? Oke, jadi sempat beberapa tahun lalu saya ketemu dengan salah satu tokoh. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Mbak Beta, karena ini kita kan di tempat umum ya, di tempat. Jadi untuk lagi podcast ini kita tempatnya tuh pindah-pindah. Ya, kita juga akan pindah-pindah. Jadi dan harap dimaklumi dan kita membiarkan ini semuanya terjadi karena itu bagian dari kejadian alam. Iya, natural aja. Ada orang jualan itu. Jadi semoga itu tidak, pemirsa semuanya tidak terganggu dan tidak disisir tentang hal itu. Jadi kita adanya seperti itu. Ya. Apa-apa, it's okay. Yang penting ada pesan yang kita sampaikan tadi ya, Mr. Sofan ya. Ya, terkait soal kesuksesan masing-masing orang tuh ya. Jadi mungkin sedikit saya cerita. Pernah waktu itu saya masih ya baru selesai kuliah lah. Dan saya diminta oleh panitia untuk menjemput dan menemani Mbah Sujiwo Tejo. Oke. Mbah Sujiwo Tejo, saya dulu bersama beliau beberapa hari ngobrol, kita ngopi jalan-jalan. Dan ketika kita ngopi bareng Mbak Beta, saya coba iseng tanya ke beliau, Mbak Tejo, sampean prosesnya berapa tahun sih atau berapa lama sih untuk menjadi sukses kayak sekarang ini? Penasaran. Nah, itu beliau, ingat saya betul bahwa langsung mendelik. Dia itu langsung mendelik, langsung kayak ya gitu. Apa ini gitu. Dan dia jawab itu begini, atas dasar apa kamu menjudge saya sukses? Gila. Menarik nih. Terus beliau menambahkan bahwa orang kadang bangun tidur bisa melek, bisa menghirup udara, itu sudah kesuksesan sendiri. Bisa tersenyum, bisa bangun, bisa duduk santai, ya termasuk merokok. Dia bilang juga begitu. Itu termasuk kesuksesan tersendiri bagi salah satu orang. Jadi konklusi dari dia itu adalah jangan pernah menjudge orang itu sukses. Jadi kalau semua orang punya kesuksesannya masing-masing dan punya parameter masing-masing. Jadi seperti itu Pak Beta. Itu sih yang mungkin bagi saya, oh iya ya.
Hal Makanya simpel. ada istilah gini Mr. Sofwan, bahagia itu sederhana. Nah, Wah, dia sudah. sederhananya orang tuh beda-beda ya. Iya. Kayak katanya beliau ya, Mbak Tejo. Saya tuh bangun pagi, menghirup udara segar, bisa merokok, bisa ngopi. Ini dia sudah bebas ya, udah seneng gitu ya, sudah sukses gitu ya. Kalau bahkan ada luapan emosi yang sampai menangis itu pun juga kesuksesan. Gini lah, misalkan Mbak Beta, coba nangis sekarang gitu. Ketika kita sedang bahagia-bahagianya, misalkan baru dapat uang 100 miliar misalkan ya, Bisa banget. disuruh nangis itu susah banget loh. Kalau sampai nangis orang itu bahkan suksesan tersendiri. Jadi itu yang mungkin itu konsep kan gitu. Jadi ya banyak, bukan hanya dari materi Mbak Beta ya. Jadi bukan hanya dari duit banyak atau punya rumah banyak, mobil banyak, itu bukan itu parameter sukses bagi saya juga kebetulan. Dan parameter sukses ya masing-masing berbeda lah. Betul. Nah, nanti kita akan mencari tahu ya dari beberapa tokoh, bukan tokoh, beberapa tamu, klien orang yang kita undang ya di lagi podcast ini. Random pastinya orangnya. Random pasti. Bisa aja nanti ibu rumah tangga kayak ya kan Mr. Sofwan ya, atau tukang becak itu juga nggak tahu ya, yang punya kisah inspiratif apa dan kesuksesan seperti apa yang menjadi parameter mereka gitu, yang bisa kita bagi untuk teman-teman lagi podcast begitu ya. Oke. Well, tentang lagi podcast ini, Mr. Sofwan, kira-kira ada nggak harapan Mr. Sofwan dan juga kita semua ya, juga semua tim gitu, untuk mungkin jangka pendek sama jangka panjangnya, Mr. Sofwan? Ya, jangka pendeknya bagi saya semoga ya cepat banyak viewers dan subscriber. Pasti. Sekalian mohon bantuan supportnya, support semuanya pemirsa, untuk support kami dengan subscribe, like, view, komen, atau share juga boleh. Terus itu jangka pendeknya sih, kalau dan setiap episode kita berjalan dengan lancar. Dan juga selain itu jangka panjangnya mungkin ya lebih ke output sih Mbak Beta. Output, jadi jangka panjangnya itu semakin sedikit kita mendengar berita-berita buruk. Betul. Semakin sedikit kita mendengarkan berita kriminal ataupun yang negatif-negatif lah. Kita positifkan Indonesia. That's right. Yang paling penting itu memang pesannya ini loh. Maksudnya kisah inspiratifnya itu loh yang bisa membuat teman-teman mungkin yang lain di luar sana yang mungkin pernah berpikir jelek, mau berbuat sesuatu yang kurang baik atau negatif. Yang merugikan orang lain. Orang lain, yang menyakiti orang lain. Mudah-mudahan, nggak mudah-mudahan, pasti kita bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan memberikan good vibes ya, good energy untuk semuanya. Itu jangka panjangnya bagi saya. Betul. Saya setuju sekali Mr. Sofwan, dan seiring berjalannya waktu pasti kita juga bertemu lebih banyak orang lagi. Mudah-mudahan sih kita dari mulut ke mulut ya, mereka bisa menyampaikan berita-berita baik ya, warta-warta baik. Oh ya, juga sekalian buat pemirsa, kalau ada yang ini Mbak Beta. Ya, sebentar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Oke. Dilanjut Mr. Sofwan? Ya, sekalian buat pemirsa semuanya, barangkali kalian kenal salah satu orang atau dari sekitar kalian aja, yang simpel-simpel aja. Yang menginspiratif Anda ya? Yang menurut betul, yang menurut Anda, yang bagi Anda aja menginspirasi, yang inspiratif orangnya, kisahnya beliau pernah begini, bisa dikirimkan atau klik di komen, kirimkan profilnya, alamatnya di mana. Atau Instagram profile gitu ya, yang gampang gitu ya Mas Sofwan ya. Mungkin bisa. Itu sangat kami butuhkan juga. Sangat kami butuhkan ya. Biar kita lebih aware, lebih fair lah semua orang karena ini adalah visi misi kita. Betul. Alright, jadi Mr. Sofwan, kita juga tidak usah berlama-lama. Paling tidak kita juga sudah menyampaikan visi misi kita di sini ya teman-teman sekalian. Dan tentu saja selama
progres kita mengerjakan lagi podcast. Ini tempat yang berpindah-pindah, ada banyak kendala mungkin ya, atau mungkin ada 1-2 kekurangan pasti ada ya teman-teman sekalian. Ya kita sangat membutuhkan banyak kritik dan saran juga dari teman-teman lagi podcast. Betul. Begitu. Dan tentu saja kita juga minta support ya, Mr. Sofwan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, terus dicentang itu loncengnya supaya dapat memberitahuan terus gitu dari kita. Dan mungkin itu saja Mr. Sofwan yang bisa kita sampaikan. Kayaknya sih episode pertama ini cukup itu aja. Ya, mari kita sukses bersama. Mari kita sukses bersama. Sukses sendiri jangan loh ya. Karena bagi-bagi dong. Bagi-bagi. Sukses sendiri itu sangat membahayakan juga. Karena apa? Aki sing ngutangi loh. Angel bisa gitu. Banyak yang mau ngutang. Pinjam 100 dong. Pinjam dulu 100. Sekarang malah lagi santer pinjam dulu 100. Jangan. Bisa beberapa tahun lagi pinjam dulu 1 M. Oh, ya bisa jadi sih kan. Oke, baik, terima kasih teman-teman lagi podcast semuanya. Kita akan bertemu lagi sampai di episode inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa lagi podcast lagi pasti menginspirasi. Bye bye.